Ya, topik pembahasan kita hari ini adalah perencanaan SDM ya. Oke, ya. Oke. Jadi sumber daya manusia itu atau SDM itu adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ya. Jadi SDM itu adalah ya seorang manusia ya yang dimanfaatkan kemampuan berpikir dan kemampuan fisiknya untuk mencapai tujuan perusahaan ya. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Ya, jadi perencanaan itu adalah bagaimana kita melakukan analisis ya, analisis dari banyak faktor, kita identifikasi keperluannya sehingga kita akan mengetahui kira-kira di perusahaan kita ini kita butuh berapa orang sih SDM-nya, posisinya apa saja sih yang dibutuhkan, setiap posisi berapa orang sih yang dibutuhkan. Nah, dengan begitu kita bisa mengetahui kira-kira perusahaan kita ini perlu merekrut berapa orang, ya, perlu merekrut posisi apa saja dan jumlahnya berapa. Seperti itu. Perubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang termasuk dalam pengelolaan SDM-nya. Jadi walaupun kita sudah melakukan perencanaan, tapi kadang-kadang rencana hanya sekedar rencana karena biasanya akan ada banyak dinamika yang terjadi di perusahaan sehingga yang tadinya idealnya kita misalnya butuh 80 orang yang kerja, tapi ternyata setelah kita berjalan ternyata cukup kok dengan 70 orang. Atau misalnya ternyata setelah perusahaan berjalan, omsetnya, pendapatannya ternyata tidak bisa untuk menggaji sampai 80 orang, mampunya cuma 60 orang, dan lain-lainnya. Jadi banyak perubahan yang terjadi biarpun perencanaan sudah kita lakukan. Ya. Oke, pengertian perencanaan SDM ini ada pengertian secara sempit dan secara luas. Nah, kita lihat dua-duanya ya. Kalau perencanaan SDM secara sempit itu artinya adalah mengestimasi secara sistematik permintaan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Ya, jadi intinya kita melakukan perencanaan, perkiraan, tapi tidak hanya sekedar mengira-ngira, tapi menggunakan data secara sistematik. Ya, apa yang diestimasi permintaan artinya dari perusahaan itu butuh berapa orang tenaga kerjanya, lalu kita harus perhatikan juga supply-nya. Artinya ada nggak orang-orang yang mampu menempati posisi tersebut, ya. Nah, ini akan kita lakukan perencanaan untuk di waktu yang akan datang. Sedangkan kalau secara luas, artinya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu mendatang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Ya, jadi hampir sama ya pengertiannya. Jadi intinya adalah eh, kita ingin melakukan perencanaan untuk di masa depan ya untuk di waktu yang akan datang kira-kira berapa sih kebutuhan perusahaan untuk SDM-nya dan kira-kira bagaimana dengan supply-nya. Jangan sampai SDM meminta tenaga kerja yang seperti gini tapi sangat susah mencari orang yang seperti itu ya. Nah, intinya adalah kita melakukan perencanaan kebutuhan SDM untuk di masa yang akan datang. Nah, secara konklusinya, jadi perencanaan SDM itu adalah proses sistematik ya. Jadi saya bilang sistematik, jadi bukan mengira-ngira secara feeling gitu ya. Tapi memang ada datanya. Ada datanya yang kita analisa untuk meramalkan ya. Ini kata-katanya adalah meramalkan. Artinya bukan sesuatu yang pasti. Dan kalaupun sudah kita rencanakan, pasti akan terjadi, belum tentu ya. Jadi untuk meramalkan, mengestimasi kebutuhan pegawai dan ketersediaannya di masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya,
sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Ya. Tujuannya apa sih merencanakan SDM? Ya, yang pertama kita bisa menentukan jumlah SDM beserta karakteristiknya masing-masing. Mulai dari usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik. Ya, jadi kita bisa menentukan kira-kira perusahaan butuh orang yang seperti apa dan kita tahu kita harus mencari orangnya seperti apa dan di mana gitu ya. Memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia ya yang mungkin sekarang sudah berjalan itu tapi tidak ada perencanaan yang baik, semua hanya berdasarkan spontanitas gitu ya. Apa yang sekarang kita butuhkan itu yang kita cari. Nanti kira-kira tiba-tiba atasan butuhnya apa langsung kita cari. Tapi akan lebih baik kalau kita melakukan perencanaan sebelumnya sehingga bisa terukur ya. Lalu menyesuaikan aktivitas SDM dan kebutuhan di masa depan secara efisien ya. Segala sesuatu yang sudah kita rencanakan pasti akan berjalan lebih efisien dan efektif daripada kalau kita tidak merencanakannya sama sekali. Lalu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru dan melengkapi informasi SDM yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lainnya. Fungsi perencanaan SDM ya memperbaiki penggunaan SDM agar lebih terencana, terstruktur ya. Lalu memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi, melakukan pengadaan karyawan baru, mengembangkan informasi untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya, membantu program penarikan kerja, mengkoordinasi program-program personalia yang berbeda-beda. Ya, jadi intinya secara singkat adalah kalau kita melakukan perencanaan dengan baik sebelumnya, maka ke depan semua kegiatan-kegiatan HRD itu akan berjalan secara terstruktur dan tersistem gitu ya. Dan semuanya bisa berjalan dengan efisien, efektif dan rapih gitu ya. Semua kebutuhan bisa kita penuhi dengan baik karena sudah kita rencanakan dari jauh-jauh sebelumnya. Syarat-syarat perencanaan SDM, pertama kita harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Kita harus mencari tahu sekarang nih proses HRD yang berjalan apa sih masalahnya. Nah, masalah inilah yang nantinya akan coba kita carikan solusinya melalui perencanaan yang baik. Ya, lalu mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Ya, jadi kita bisa mengumpulkan dulu database-database yang kita perlukan sekarang untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang. Ya, makanya kalau misalnya teman-teman di sini yang mungkin pernah yang sudah bekerja gitu ya, pasti sering mengalami di mana kita mencari kerja, sudah melamar, sudah dipanggil interview tapi ternyata tidak dilanjutkan atau bahkan sudah kirim CV tapi tidak ada kelanjutannya. Nah, sebenarnya CV-CV yang diberikan ke mereka, walaupun tidak mereka terima, tapi itu tidak mereka buang. Tapi mereka akan mengumpulkan database, ya. Jadi nanti ke depan, kalau mereka memerlukan SDM yang cocok kualifikasinya seperti kalian, maka suatu saat mereka yang akan menghubungi kalian. Seperti itu. Jadi semua CV yang masuk ke HRD itu tidak akan terbuang, tapi akan menjadi database-nya mereka. Dan mungkin database itu bisa mereka share dengan perusahaan lainnya, sehingga perusahaan lainnya yang butuh tenaga kerja seperti ini, kita bisa merekomendasikannya. Ya. Lalu mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Ya, jadi seorang manajer SDM yang akan melakukan perencanaan SDM itu harus memiliki pengetahuan tentang job analysis sehingga dia bisa merencanakan setiap posisi dengan job desk dan job spec-nya dengan baik. Ya, lalu mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa akan datang ya sehingga saat dia melakukan peramalan untuk masa depan itu kalaupun melesetnya nggak akan jauh ya.
Lalu mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Nah, seorang manajer SDM ini harus selalu update dengan aturan-aturan pemerintah, terutama tentang ketenaga kerjaan, karena ini akan mempengaruhi perencanaan yang akan dia buat untuk kedepannya. Seperti itu. Nah, apa sih yang menyebabkan perusahaan membutuhkan SDM ya, adanya permintaan SDM? Ada 3 faktor ya, faktor eksternal, organisasional, dan angkatan kerja. Kalau faktor eksternal itu bisa terlihat dari kondisi ekonomi yang ada di zaman sekarang. Kalau ternyata ekonominya sedang sulit, ya mungkin ada kalanya kita harus mengurangi jumlah karyawan. Namun kalau ternyata usaha kita sangat sedang maju dan perlu pengembangan, ya tentu kita membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Lalu faktor sosial, politik, hukum, ya itu juga mempengaruhi kebutuhan perusahaan akan SDM. Ya, kadang-kadang kalau misalnya peraturan dari pemerintah ini sangat menyulitkan bagi perusahaan, maka biasanya perusahaan akan mengurangi jumlah karyawan. Ya, lalu tentang teknologi, ya semakin canggih teknologi, tentu kita membutuhkan orang-orang yang paham betul dengan teknologi masa kini, ya. Lalu adanya pesaing, ya mungkin karena pesaing mereka lebih sukses dari kita, maka kita harus termotivasi dan kita bisa menambah jumlah SDM kita untuk bisa memenangkan persaingan dengan kompetitor. Kalau faktor organisasional, ya tergantung dari rencana strategik dari perusahaan. Ya, jadi saya pernah bilang bahwa setiap perusahaan pasti memiliki goal, memiliki tujuan, dan perusahaan yang baik harus membuat perencanaan strategi bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, terkadang jumlah SDM atau orang-orang yang dibutuhkan bisa terpengaruh dari perencanaan strategik tertentu. Misalnya contoh ke depan perusahaan kita ingin melakukan pengembangan ke perusahaan teknologi misalnya. Nah, otomatis kita harus menambah jumlah tenaga kerja yang paham tentang IT misalnya. Lalu tergantung dari anggaran perusahaan, ya. Kadang-kadang anggaran bisa dipotong, kadang-kadang anggaran bisa ditambahkan. Nah, permintaan atau kebutuhan SDM akan menyesuaikan dari anggaran yang sudah ditentukan. Lalu ramalan penjualan dan produksi. Nah, kalau kira-kira nih kita tahu bahwa bulan depan pasti penjualan kita akan mulai meningkat sehingga produksi kita harus lebih banyak sehingga kita butuh orang lebih untuk membuat produksinya. Lalu misalnya ada perusahaan baru. Ya, kalau misalnya perusahaan kita membuat sebuah anak perusahaan baru, ya tentu kita kan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan tersebut. Lalu tergantung dari desain organisasi dan jabatan, ya. Sedangkan kalau dari faktor angkatan kerja, itu bisa terpengaruh dari pensiun misalnya ya. Karena ada staf yang pensiun, maka kita membutuhkan staf untuk menggantikannya. Ada yang mengundurkan diri, sama. Ada yang diberhentikan, ada yang kematian, ada yang kemangkiran. Nah, semua ini kan kita harus mencari penggantinya, ya. Karena itu permintaan SDM juga bisa terpengaruh dari hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana langkah-langkah kita dalam melakukan perencanaan SDM ya? Yang pertama, kita harus menganalisa dulu faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Kalau ternyata tiba-tiba ada kebutuhan SDM di bulan ini atau di tahun ini, kita analisa dulu, loh kok kenapa tiba-tiba kok butuh orang lagi gitu. Memang orang yang sekarang nggak cukup. Atau kenapa gitu membutuhkan tambahan SDM lagi. Nah, yang kedua, kita akan melakukan peramalan ketersediaan SDM. Jadi kita lihat dulu nih, apakah SDM-SDM sekarang itu memang kualitasnya bagus dan siap untuk bekerja. Jangan sampai kita sudah membuat daftar kebutuhan-kebutuhan SDM, tapi orangnya tidak ada. Ya, nah setelah kita mengetahui bahwa oh ternyata masih banyak orang-orang yang berkualitas tapi masih butuh kerja. Nah, barulah kita membuat
kebutuhan SDM, peramalan kebutuhan SDM. Kita akan mencari tahu kira-kira setiap departemen itu akan butuh orang baru atau tidak. Nah, yang memberitahu siapa? Yang memberitahu pasti head of department masing-masing. Mereka akan memberitahu kepada HRD adanya kebutuhan staff ini, staff itu, karena mungkin orangnya keluar atau orangnya pensiun dan lain-lain. Lalu penentuan kebutuhan SDM di masa akan datang. Nah, kalau sudah tahu nih, kita sudah tahu kira-kira kebutuhan departemen lain seperti apa, nah maka berikutnya kita memutuskan apakah disetujui atau tidak. Ya. Lalu menganalisis ketersediaan SDM dan kemampuan perusahaan. Ya. Nah, ini kita harus melihat kira-kira jumlah SDM yang siap bekerja sekarang ini jumlahnya mencukupi nggak? Seperti itu. Lalu penentuan dan implementasi program. Ya, jadi setelah kita sudah rencanakan, lalu kita akan tindak lanjuti, akan kita lakukan. Nah, inilah proses perencanaan SDM, ya. Faktornya bisa berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal, ya. Mulai dari perencanaan strategik, perencanaan SDM, nah lalu meramalkan SDM. Nah, inilah yang tadi sudah kita bahas, ya. Oke, yang pertama analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada penambahan kebutuhan SDM atau pengurangan SDM, kita harus menganalisa dulu nih, kenapa kok tiba-tiba banyak departemen yang membutuhkan orang baru, atau kenapa kok tiba-tiba banyak SDM yang mengurangi orangnya, kenapa? Ya, bisa aja yang pertama perubahan dalam lingkungan eksternal, ya. Jadi bukan dari perusahaannya, tapi memang lingkungan luar yang membuat kita harus merubah susunan karyawan kita. Kalau ternyata perubahannya itu sifatnya positif, artinya usaha kita makin bagus, ya kita akan terus membutuhkan banyak tenaga kerja. Tapi kalau ternyata usaha kita kurang berjalan, ya maka mau tidak mau kita harus mengurangi SDM yang kita punya. Lalu perubahan keputusan internal seperti strategi, budget, ramalan penjualan, ekspansi, rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan. Nah, hal-hal inilah ya yang bisa membuat perubahan jumlah SDM antara yang kita butuhkan atau yang akan kita kurangi. Ya, seperti budget ya, yang paling biasa sih, paling umum tuh budget lah. Oh, budget tahun ini tidak sampai segini, maka kita harus mengurangi bonus atau mengurangi orang. Lalu ramalan penjualan, kalau kira-kira bulan depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan penjualan akan tinggi, ya sekarang kita sudah harus siap-siap untuk menambah karyawan dan lain-lainnya. Lalu perubahan tenaga kerja organisasi ya, seperti adanya pegawai yang pensiun, mengundurkan diri, PHK, meninggal dunia, atau sakit. Nah, itu semua kan harus kita gantikan. Lalu peramalan ketersediaan ya. Peramalan ketersediaan atau availability forecast adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Ya, jadi kita harus HRD harus tahu kalau kita butuh karyawan seperti ini, kita harus nyari di mana. Ya, apakah kita nyarinya di Jobstreet, apakah nyarinya di LinkedIn, atau bisa dari sesama HRD atau lainnya. Ya. Dalam rangka meramalkan ketersediaan, ya, manajer SDM mengamati sumber-sumber internal para karyawan yang dipekerjakan saat ini dan sumber-sumber eksternal. Ya, jadi apabila memang ada posisi yang kosong dan memang manajemen mencari penggantinya, maka penggantinya itu bisa dari kalangan internal, ya, yang kemarin saya bilang antara dari bawahannya atau sesama teman kerjanya yang diminta untuk menduduki posisinya dia. Tapi kalau dari sumber eksternal, nah kita juga harus tahu nih kira-kira kalau kita mencari orang seperti ini nyarinya di mana. Kalau orang yang kemampuan seperti ini nyarinya di mana. Tuh, itulah yang dibutuhkan namanya database. Lalu setelah peramalan ketersediaan, sekarang peramalan kebutuhan. Ya, teknik meramalkan kebutuhan itu ada 6, mulai dari expert forecast atau ramalan para ahli, lalu analisis kecenderungan, lalu budget and planning analysis, new venture analysis, computer analysis, and statistical analysis. Ya.
Nah, kalau ramalan para ahli, ya ini ada beberapa ahli yang dianggap sebagai panutan bagi dunia front office gitu ya. Yang pertama adalah nominal Delphi Technique ya, yaitu menghadirkan 5 sampai 10 orang ahli dan ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Hasilnya didiskusikan secara bersama-sama, faktor, ranking dan diurutkan dari yang paling penting. Ya, jadi kalau kita menggunakan teknik ini, maka kita harus mengumpulkan 5 sampai 10 orang yang memang betul-betul betul-betul seorang kepala di perusahaan kita. Duduk bersama dan saling mendiskusikan rututan atau urutan kebutuhannya. Ya. Lalu ada Delphi teknik, yaitu para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama. Secara SDM meminta pendapat masing-masing ahli kemudian disimpulkan. Nah, beda tadi sama yang NGT ya. Kalau NGT kan kita kumpulkan semua dan kita saling brainstorming gitu ya. Sedangkan kalau yang Delphi teknik justru tidak boleh berdiskusi, tidak boleh sharing-sharing. Satu orang satu jawaban seperti itu. Lalu perkiraan perkiraan manajer, ya, yaitu kebutuhan SDM diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan ke meja di bawahnya atau sebaliknya. Ya. Oke, lalu analisis kecenderungan. Nah, ini kita akan melihat berdasarkan dari kecenderungan atau perkiraan yang akan terjadi di masa lalu. Ya, jadi kita belajar dari apa yang terjadi di masa lalu dan kita coba terapkan di masa sekarang. Yang pertama ekstrapolasi, ya, yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu akan sama dengan yang akan datang. Nah, ini kalau kita sulit memperkirakan masa depan akan seperti apa, misalnya contoh sekarang nih, ya, lagi masa-masa mau pemilu. Ini kita akan sangat sulit memprediksikan kira-kira nanti pertengahan tahun akan seperti apa, akhir tahun akan seperti apa. Karena siapapun yang terpilih pasti akan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Mau dibawa kemana negara ini akan caranya sangat berbeda. Sehingga ini kita akan sangat sulit meramalkan kira-kira ke depan akan seperti apa. Kalau seperti yang terjadi, maka kita tinggal melihat tren yang terjadi di masa lalu. Dan kita coba jadikan itu sebagai patokan untuk ramalan di masa sekarang. Seperti itu. Ada juga indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa yang akan datang. Nah, jadi kita juga bisa melihat berapa jumlah SDM yang perlu kita pekerjakan berdasarkan dari budget. Ya, kita hitung berapa total gaji yang dibutuhkan untuk membayar staf kita, lalu tinggal kita bandingkan dengan data penjualan di tahun lalu. Nah, setelah itu kita akan dapat perkiraan data untuk di masa sekarang dan itu kita akan gunakan. Nah, ini semua terjadi kalau memang kita akan kesulitan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu budget and planning analysis. Nah, ini yang paling realistis ya, di mana kita memiliki pegawai atau jumlah pegawai yang kita miliki itu budgetnya sudah masuk dengan budget dari perusahaan. Ya, kalau perusahaan tahu kira-kira pendapatan kita sekian ratus juta atau sekian miliar, maka sudah ada persentase kira-kira untuk gaji karyawan itu berapa persen dari total revenue. Nah, itu yang paling realistis. Sehingga kita bisa mengontrol labor cost kita dari omset kita. Lalu new venture analysis, ya, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Ya, jadi kita bisa menghitung jumlah tenaga kerja yang kira-kira kita butuhkan, kita bandingkan dengan usaha lain yang kira-kira serupa dengan usaha kita. Kita tinggal mengcopy sistemnya mereka. Kalaupun ada yang melesetnya nggak akan jauh. Karena
mereka bergerak di usaha yang sama dengan kita, dan pastikan skalanya pun sama dengan skala usaha kita. Jangan lebih kecil, jangan lebih besar. Nah, lalu computer analysis. Nah, ini adalah sebuah software, ya, sebuah software yang memang dibuat untuk menghitung perkiraan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Nah, ini komputer atau aplikasi akan menghitung melalui rumus-rumus matematika. Tadi yang kita bahas tentang indeksasi dan ekstrapolasi. Jadi mereka akan melihat data histori kita, ya, data perusahaan kita sebelumnya, mungkin 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sampai setahun yang lalu, sehingga komputer secara program bisa menghitung berapa jumlah kebutuhan pegawai kita. Nah, lalu kita membuat penentuan kebutuhan SDM di masa depan, ya, meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, misalnya seperti ini, ya. Misalnya contoh, kita membuat semua struktur organisasi yang kita punya di sebelah kiri, ya. Nah, setelah itu kita akan melihat kebutuhannya setiap bulan, ya, dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, kira-kira ini adalah penambahan-penambahan yang diperlukan oleh perusahaan. Mengingat setiap bulan perusahaan akan mengalami perkembangan dari segi bisnis. Lalu analisis ketersediaan suplai SDM dan kemampuan perusahaan, ya. Memperkirakan ketersediaan sumber internal, yaitu proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada, jumlah dan jenisnya. Teknik analisis yang digunakan yaitu replacement chart, yaitu gambaran singkat mengenai siapa menggantikan apabila suatu jabatan kosong. Ada tambahan catatan tentang informasi calon pekerja yang disebut replacement summary, yaitu daftar kemungkinan pengganti untuk setiap jabatan. Nah, jadi sistem analisis ini, ya, ini akan memperkirakan apabila posisi tersebut tiba-tiba kosong, entah dia mengundurkan diri atau di PHK atau pensiun, maka kita sudah mempersiapkan penggantinya. Dan yang pasti penggantinya ini dari dalam perusahaan. Artinya orang lama yang sudah bekerja di situ. Contoh seperti ini, ya. Nah, kita sudah buat seperti ini. Ini bukannya kita mau mengusir orang gitu ya, bukan. Tapi kita mau mengantisipasi. Contoh, ya, misalnya paling atas manajer operasional. Sekarang dipegang oleh Pak Sahidi, umur 58 tahun. Nah, 58 tahun ini kira-kira bentar lagi udah mau usia pensiun nih, ya. Nah, kita akan mempersiapkan penggantinya. Setelah kita menilai karyawan kita nyatakan yang paling bisa untuk menggantikan adalah Pak Handoko, yaitu kode dia A1. Nah, kita lihat sebelah kanan. Kalau A, B, C, itu kita melihat dari kesiapan dia untuk dipromosikan. Kita bisa melihat dari lamanya bekerja. Contoh kalau A artinya siap dipromosikan, pengalaman kerjanya cukup, dan umurnya pun cukup. Ya. Lalu B, masih butuh pengalaman lagi. Sudah oke sih, orang ini sudah oke, tapi masih butuh lagi. Kalau C, ini orang tidak sesuai. Ya, entah mungkin karena penilaian KPI dia setiap tahunnya kurang bagus atau bagaimana. Sedangkan kalau angka itu kita melihat dari kinerjanya dia. Ya, itu juga kita lihat dari kinerja karyawan saat penilaian mereka di akhir tahun. Satu, artinya kinerjanya sangat baik sekali, artinya selama bekerja dia selalu melebihi target. Kedua, kinerja cukup, artinya ya dia sudah mencapai target, tapi begitu-begitu aja. Kalau yang pertama tadi sudah mencapai target dan dia sudah melakukan hal yang lebih lagi. Kalau yang angka 3 itu masih kurang kinerjanya. Waktu kita penilaian itu dia nilainya ada sebagian yang sudah mencapai target, ada sebagian yang belum mencapai target.
Sedangkan kalau angka 4 artinya kinerjanya sangat kurang. Nah, biasa kalau orang-orang seperti ini yang jarang dipromosikan untuk menjadi seorang kepala. Ya, nah contoh nih, Pak Sahidi, manajer operasional. Kita sudah mempersiapkan kalau suatu waktu Pak Sahidi keluar, maka menggantikan adalah Handoko. Karena Handoko kondisinya sudah A1. Secara lama bekerja cukup, tenaga kinerja juga cukup. Tapi kalau Pak Bawono itu masih B1, artinya dia kerjanya bagus, ya kerjanya bagus banget. Tapi kerjanya baru setahun, ya. Kita belum bisa melihat seberapa berkualitasnya Pak Bawono. Karena itu kita masih kasih angka B1. Nah ini kalau kita lihat sama-sama seperti ini, ya. Jadi kita sudah mempersiapkan atau mengantisipasi penggantinya kalau tiba-tiba dia resign atau lain-lain. Nah, kalau tadi adalah replacement chart, ini replacement summary. Lebih apa namanya? Lebih jelas, ya. Contoh ya, pemegang jabatan Pak Sahidi usia 58 tahun, kosong 2 tahun lagi. Jadi kira-kira dia akan keluar dari perusahaan kita sekitar 2 tahun lagi. Alasannya apa? Alasannya pensiun. Sejauh ini pangkat dan gajinya berapa? Misalnya pangkat 3B, gaji 2 juta. Masa kerjanya sudah 15 tahun. Oke. Siapa sih tadi calon penggantinya? Tadi adalah Pak Handoko dan Pak Bawono. Ya, kalau Pak Handoko usia 56. Jabatan sekarang itu manajer bagian pakaian wanita. Masa kerja sudah 10 tahun, ya. Lalu kinerjanya sangat baik, sumber dari daftar penilaian pegawai, kebutuhan pelatihan tidak perlu. Wah, ini kandidat yang sangat cocok untuk menggantikan Pak Sahidi nantinya. Nah, membuat replacement chart dan replacement summary, perusahaan dapat melakukan human resource audit, yaitu sebuah proses mengumpulkan informasi dengan memakai formulir khusus untuk memeriksa keadaan SDM saat ini, yang meliputi keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan data pribadi. Untuk non-manager disebut skill inventory, kalau manager disebut management inventory. Ya, jadi di sini uh, saat kita mau melakukan replacement chart, ya kita harus mencari tahu dulu kan setiap orang ini kinerjanya bagaimana, terus semuanya bagaimana. Nah ini biasa akan dikoordinasikan dengan head of department masing-masing. Seperti itu. Nah ini contoh formulir skill inventory. Ini untuk kita melihat apakah kandidat tersebut secara kualifikasi itu sangat baik atau tidak. Ya, formnya seperti ini, ada nama, jabatan, usia, masa kerja sekarang, jabatan yang pernah diduduki di perusahaan tersebut, lalu keahlian khusus, ya keahlian khusus itu adalah keahlian yang tidak kita lihat sehari-hari di tempat kerja, lalu gambaran tugas saat ini, ya tugasnya dia di posisi sekarang seperti apa, lalu tingkat pendidikannya apakah di SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, latihan apa yang pernah diikuti, dan lain-lainnya. Jadi ini untuk mengakses kira-kira orang ini kemampuannya seperti apa. Nah, ada bab 3 bagian 3 yang diisi oleh bagian HR. HR akan mengisi penilaian dia selama bekerja selama ini. Bisa dilihat dari KPI-nya dia. Lalu dapat dipromosikan untuk jabatan apa, lalu kelemahan pada saat ini apa, lalu bentoing, lalu supervisornya itu tanda tangan, nama, dan tanggal. Nah, kalau analisis ketersediaan SDM, artinya adanya SDM yang siap untuk menduduki posisi tersebut, memperkirakan ketersediaan sumber eksternal. Ya, ketersediaan jumlah pegawai yang ada di pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, perubahan demografis, spesialisasi, perubahan minat, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Lalu penentuan dan implementasi program, ya, berdasarkan kebutuhan dari demand dan supply, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan. Artinya, berapa permintaan yang diminta oleh perusahaan, ternyata jumlah
karyawan yang siap bekerja itu jumlahnya pas mencukupi. Sedangkan ada juga kemungkinan di mana terjadinya kelebihan supply. Artinya kebutuhan perusahaan tidak terlalu banyak, sedangkan supply atau jumlah tenaga kerja yang siap bekerja itu banyak. Atau bisa juga terjadi perusahaan eh, butuh banyak orang, ya, tapi jumlah tenaga kerja yang siap bekerja sedikit. Nah, ini adalah tiga skenario yang mungkin akan terjadi. Oke, nah sampai di sini kita akan break dulu. Sekarang sudah jam 3:40, kita break 20 menit, kita ketemu lagi di jam 4 sore. Terima kasih.
Oke, kembali lagi. Sebentar. Ya, terakhir kita membahas tentang penentuan dan implementasi program ya. Oke. Nah, ini adalah model perencanaan SDM ya yang sudah kita bahas tadi. Pertama dari analisis faktor penyebab perubahan dulu, kita lihat apa yang menyebabkan adanya perubahan kebutuhan jumlah tenaga kerja seperti itu ya. Nah, lalu kita melakukan peramalan kira-kira ke depan bagaimana kondisi perusahaan kita dan bagaimana kondisi SDM yang dibutuhkan seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita menentukan kebutuhan atau kita sebut sebagai staffing table. Jadi kita akan menyusun posisi-posisi yang memang akan dibutuhkan jumlahnya dan seperti apa orang yang siap untuk mengisinya. Setelah itu kita sudah tahu apa yang kita butuhkan, kita menganalisis apa tersediaannya, ya. Apakah orang-orang yang mampu mengisi posisi tersebut itu ada atau tidak, cukup atau tidak. Kemungkinan supply bisa lebih kecil daripada demand, yaitu jumlah tenaga kerja lebih sedikit daripada kebutuhan yang kita punya, atau bahkan supply lebih tinggi dari demand, artinya jumlah orang-orang yang siap bekerja itu lebih banyak daripada jumlah kebutuhan lowongannya, atau impas, supply sama dengan demand, artinya jumlah orang-orang yang siap bekerja sama dengan jumlah kebutuhannya. Lalu kalau sudah kita implementasikan programnya mulai dari rekrutmen, pelatihan, dan lain-lainnya. Oke, keterkaitan antara perencanaan SDM dengan perencanaan strategik ya. Kita mulai dari misi organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki visi dan misi ya. Visi itu adalah tujuan perusahaan mau jadi seperti apa di kemudian hari. Sedangkan misi itu adalah step-nya atau langkah-langkah untuk menuju tujuan tersebut. Nah, SDM harus berperan aktif agar bisa mencapai misi perusahaan, ya, agar bisa mencapai goal perusahaan. Nah, dari misi tersebut kita turunkan kembali menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik, yang lebih konkret. Setelah itu baru kita mengkaji SDM yang sudah ada atau job analysis yang sudah ada. Nanti baru akan ketahuan mana yang kurang, mana yang sudah cukup. Nah, ini akan menjadi penawaran tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja. Maka dua-dua ini ujung-ujungnya adalah rekrutmen, ya, rekrutmen pemenuhan kebutuhan uh, posisi yang sudah kita buat tadi di analisis. Nah, lalu akan ada masa-masa di mana perusahaan mengalami defisit karyawan atau kekurangan karyawan. Nah, pada saat perusahaan mengalami defisit karyawan, maka perusahaan harus melakukan yang pertama rekrutmen kreatif, ya. Bukan rekrutmen aktif tapi kreatif. Artinya adalah bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan posisi tadi yang masih kosong tapi dengan pendekatan yang kreatif, ya. Organisasi mungkin harus merekrut di wilayah-wilayah geografis yang berbeda dibandingkan pada masa lalu, menggali metode-metode yang baru, mencari tipe-tipe kandidat yang berbeda. Karena dengan proses rekrutmen yang sudah berjalan sekarang, ternyata jumlah orang yang nge-apply ke perusahaan kita itu ternyata nggak banyak. Atau kalaupun yang apply banyak, tapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita harapkan, ya. Maka sehingga kita harus jangan-jangan kita berpikir jangan-jangan ternyata kita selama ini melakukan perekrutan hanya di daerah sekitar kita doang. Siapa tahu ada orang di luar pulau sana yang ternyata spesifikasinya memenuhi apa yang kita mau. Maka kita bisa mencoba mencari karyawan di daerah lain, lalu kita mencoba rekrutmen dengan metode-metode baru
agar kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi karyawan yang sesuai dengan kemauan kita. Kedua, insentif kompensasi. Karena persaingan yang ketat dalam mendapatkan karyawan pada situasi yang tinggi, perusahaan harus mengandalkan insentif kompensasi. Nah, artinya karena kita butuh karyawan, kita kekurangan karyawan, ternyata at the same time perusahaan lain juga kekurangan karyawan. Sehingga kita berlomba-lomba mencari calon karyawan yang tepat. Nah, kalau kita sudah menemukan calon karyawan yang tepat, artinya kita harus bersaing dengan perusahaan lain. Siapa nih yang mendapatkan orang ini sebagai karyawan? Maka kita harus memberikan sesuatu nilai lebih, yaitu insentif tambahan. Ya, kita berikan mungkin bukan dalam bentuk gaji, tapi dalam bentuk insentif lainnya. Ya, lalu kita memberikan program pelatihan, ya, program-program pelatihan khusus untuk mempersiapkan orang-orang yang belum mampu bekerja agar dapat mengisi tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah melakukan rekrutmen, banyak nih orang yang mau mendaftar, tapi masalahnya tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi kita. Nah, daripada kita berusaha mencari terus tapi nggak dapat-dapat, lebih baik mana yang sekarang ada, kita berikan pelatihan agar dia mampu menjalankan posisi tersebut. Ya, lalu standar seleksi yang berbeda. Kita bisa menurunkan standar-standar kita. Tadi yang saya bilang job spesifikasi itu kita turunkan. Yang penting kita dapat pegawai dulu. Kalau pegawainya kurang cocok, kita tinggal berikan pelatihan tambahan agar dia semakin skillful. Nah, kalau misalnya ternyata kita surplus karyawan, artinya kelebihan karyawan. Nah, pertama kita harus penarikan terbatas, ya, mengurangi angkatan kerja dengan tidak mengganti para karyawan yang keluar. Jadi kita bukannya memecat gitu ya, tapi karyawan-karyawan yang resign atau karyawan-karyawan yang pensiun, artinya mereka keluar karena kemauannya sendiri, maka kita tidak perlu mencari penggantinya karena kita sudah kelebihan karyawan. Bisa juga pengurangan jam kerja, ya. Perusahaan juga bisa menanggapi berkurangnya kebutuhan beban kerja dengan mengurangi jumlah total waktu bekerja. Jadi, kita karyawan sudah kebanyakan, ya, daripada mereka bekerjanya sia-sia, maka kita mengurangi jam kerja mereka. Tapi dengan mengurangi jam kerja, otomatis akan mengurangi beban gaji juga. Pensiun dini. Nah, kita tahu bahwa perusahaan itu pensiun di umur sekitar 55, ya. Nah, bagi karyawan yang sudah umur 50 yang memang sudah menjelang pensiun, kalau kita memang kelebihan karyawan, maka kita bisa menawarkan pensiun dini, ya, agar mereka bisa lebih cepat pensiun sehingga jumlah karyawan kita bisa berkurang. Atau kalau yang paling mentok banget harus kita lakukan itu namanya perampingan atau downsizing. Dikenal juga sebagai restrukturisasi perusahaan. Pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan perusahaan dan menyarankan perubahan sekali waktu dalam organisasi dan jumlah karyawan dipekerjakan. Biasanya baik struktur organisasi maupun jumlah karyawan dalam organisasi tersebut menyusut. Ya, jadi ya ini bahasa halusnya dari PHK atau pengurangan karyawan. Ya, nah ini yang harus kita lakukan apabila perusahaan kita mengalami kelebihan karyawan. Ya, oke. Materi saya selesai sampai di sini. Kita hari ini membahas yang namanya perencanaan SDM, ya. Jadi bagaimana kita melakukan perencanaan, peramalan kebutuhan, kira-kira ke depan perusahaan kita butuhnya berapa, lalu kita harus tahu juga ketersediaan SDM yang ada seperti apa kualitasnya, dan kalau misalnya memang kita SDM-nya kurang berkualitas, daripada kita susah merekrut, lebih baik kita berikan pelatihan, kita upskill mereka sehingga mereka mampu menduduki posisi kita. Ya, nah itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silahkan. Ya, Bu Lamia silakan Bu. Ya, sore Pak. Sore Bu. Ya, saya mau bertanya ya Pak, kalau kasusnya, karena kan sering terjadi nih kalau di kantor pelayanan jasa gitu,
Misalkan salah satunya di konsultan pelayanan publik audit gitu ya Pak. Misalkan ada staff, itu pasti kan kalau pelayanan jasa itu setiap staff dapat klien kan Pak. Oke. Ya, dapat klien. Sebenarnya staff tersebut kerjanya tuh sangat baik dan siap dipromosikan. Tapi kalau klien itu kan pasti kan nanti ada kendala, misalkan kliennya slow respon atau dari kliennya sendiri suka ada perubahan yang sering lah nggak terduga, terus salah inilah salah itu. Jadi dari kliennya sendiri gitu loh Pak yang menghambat tidak tidak sesuai gitu. Jadi kan tersendat. Tapi staf tersebut sudah secara maksimal kerjanya udah baik. Nah, karena hal tersebut akhirnya tidak mencapai target sehingga pada saat ada periode waktu promotion dan lain-lain, akhirnya karyawan tersebut tidak dipromosikan karena hal tersebut. Padahal kan kalau dilihat itu kesalahan dari kliennya ya Pak. Itu pertimbangan perusahaan kenapa nggak dipromosiin aja karena kan udah jelas nih masalahnya di mana gitu. Itu Pak. Terima kasih. Oke, baik Bu. Nah, kalau kita bicara seperti perusahaan audit Bu ya, perusahaan audit itu kan dia akan membagi auditornya menjadi tim ya, beberapa tim. Nah, setiap tim itu pasti ada yang namanya tim leader, ya kan? Nah, sebenarnya kalau memang dia sudah tahu mengalami hal seperti itu, ya jangan didiamkan, tapi dia berkonsultasi pada tim leadernya, ada masalah seperti ini, ya. Saya sudah melakukan SOP sesuai dengan SOP, tapi klienlah yang menunda-nunda atau seperti apa. Nah, tim leader pasti akan turun tangan untuk melihat situasinya. Memang betul nggak kesalahan-kesalahan ini memang berasal dari customer-nya? Apa jangan-jangan bawahan saya yang mengada-ngada? Nah, kalau misalnya memang ternyata terbukti betul itu masalah dari kliennya, maka harusnya tim leader itu akan turun tangan untuk membantu menyelesaikan masalah dia dengan kliennya. Kalau ternyata kliennya tetap bermasalah, harusnya tim leader ini dia harus pasang badan. Artinya dia harus mengcover bawahannya. Dia yang akan menceritakan hal ini kepada atasannya lagi. Nah, nanti akan ada keputusan manajemen tentang klien tersebut. Nah, karena kan kalau auditor itu hanya sebagai staff, dia tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Misalnya contoh, wah ini klien memang bermasalah gini. Harusnya keputusannya adalah kita membatalkan kontrak dengan klien tersebut. Nah, auditor tidak bisa melakukan seperti itu. Tapi yang bisa siapa? Yang bisa adalah tim manajemen. Nah, harusnya dengan diceritakan hal seperti itu, tim manajemen akan turun tangan untuk melihat situasinya. Apabila memang benar masalah itu datang dari kliennya, tim manajemen akan berusaha istilahnya mendampingi klien tersebut secara langsung. Kalau memang ternyata masih tidak bisa juga, maka itu dianggap sebagai one prestasi. One prestasi adalah salah satu pihak dianggap gagal menjalankan apa yang ada di kontrak. Nah, kalau hal seperti itu, maka tim manajemen memiliki hak dan wewenang untuk membatalkan kontrak dengan klien tersebut. Intinya adalah apapun kendala yang dihadapi oleh seorang staff, baik itu kendala dari kliennya, atau kendala secara lingkungan, atau kendala secara force major, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, jangan hanya berdiam, tapi kita langsung diskusikan dengan atasan langsung kita. Atasan yang betul, atasan yang baik, dia akan membantu bawahannya menyelesaikan masalah. Kalau tidak bisa, dia akan pasang badan untuk berdiskusi dengan manajemen di atasnya lagi. Seperti itu, Bu, kalau pandangan dari saya.
Oke, jadi memang nggak harus dari atasannya ya. Terus kalau misalkan kliennya itu misalkan udah setengah jalan, uh, terus kalau untuk klien yang ke kantor akuntan lain lagi kan pasti ya alasannya makan waktu atau apa segala macam. Tapi kalau udah terjadi kayak gitu, terus kliennya komplain itu gimana Pak? Oke. Maksudnya nggak mau kalau diputuskan Hmm, gitu. Oke, baik. Jadi setiap kita mau menggunakan jasa sesuatu gitu ya, entah jasa auditor atau jasa apapun, pasti sebelumnya ada kontrak yang harus kita tanda tangan bersama. Pihak klien tanda tangan, pihak kantor audit tanda tangan. Nah, di dalam kontrak itu biasanya ada pasal tentang misalnya kewajiban klien seperti ini, hak klien seperti ini, kewajiban tim audit seperti ini, hak tim audit seperti ini. Nah, biasanya itu sudah dijelaskan tentang klien harus berkooperatif selama proses audit. Sebenarnya kontraknya itu akan sangat panjang sekali, tapi saya yakin pasti ada pasal yang menyatakan di mana klien itu harus kooperatif dan aktif ikut serta dalam proses audit. Nah, kalau perusahaannya itu, klien kitanya itu tadi Ibu bilang mengulur-ngulur waktu atau bagaimana, itu kan artinya dia sudah melanggar kontrak. Nah, pada saat dia sudah melanggar kontrak dan ada buktinya, ya buktinya contoh misalnya auditornya sudah menanyakan hal ini dari tanggal 1, ada buktinya, ada emailnya, tapi ternyata klien baru membalas 1 bulan kemudian, ada buktinya juga. Jadi selama itu ada buktinya, ada evidence-nya, maka perusahaan berhak untuk membatalkan kontraknya. Karena di kontrak pun juga pasti ada klausul di mana kalau terjadi one prestasi, maka tindak lanjutnya seperti apa? Apakah kontrak selesai dan uangnya tidak bisa kembali, atau uangnya akan dikembalikan sesuai dengan progres yang sudah berjalan atau bagaimana? Itu kebijakan dari kantor masing-masing. Gitu, Bu. Oh gitu ya Pak. Terus mungkin satu lagi ya Pak, misalkan udah terjadi seperti itu, bisa nggak, kan pasti kan kantor audit kayak gitu kan punya relasi kan, ada lagi gitu partner atau gimana. Kalau klien yang seperti itu bisa nggak sih, maksudnya dimasukkan ke blacklist gitu? Kan mungkin konsekuensinya bukan semata-mata uang atau gimana, mungkin di blacklist atau gimana gitu Pak. Oke. Mungkin bukan blacklist kali Bu ya, tapi kalau blacklist itu sesuatu yang dia sudah memutuskan itu sangat merugikan perusahaan, gitu ya. Kalau one prestasinya seperti tadi, itu kan sebenarnya perusahaan tidak terlalu rugi, karena pasti sebelum proses audit berjalan, si klien sudah membayar sekian uang dan putus tengah jalan. Nah, harusnya biasanya uangnya tidak bisa kembali, atau kalaupun kembali sesuai dengan progresnya. Artinya kan dari sisi perusahaan tidak ada ruginya. Nah, blacklist itu kalau sampai perusahaan itu dirugikan banget oleh klien, ya. Entah misalnya tiba-tiba ada klien yang menuntut perusahaan audit kita karena begini, tapi ternyata sudah sampai pengadilan tidak terbukti. Nah, itu kan merugikan perusahaan. Uh, Kalau sudah sampai persidangan, pasti nama baik perusahaan akan tercemar. Walaupun ujung-ujungnya perusahaan tidak terbukti bersalah ya, tapi kalau sudah masuk ke persidangan, pasti nama baiknya akan tercoreng. Hal-hal seperti itulah yang akan membuat dia menjadi blacklist. Tapi kalau tidak sampai kriminal atau pidana perdata, tidak akan blacklist, tapi perusahaan akan berhati-hati, ya, akan berhati-hati. Dia waktu menerima tawaran dari seorang klien, pasti dia akan melihat historinya dulu. Kalau historinya seperti ini, perusahaan akan mempertimbangkan kembali apakah mau mengambil klien tersebut atau tidak, seperti itu. Tapi kalau blacklist, biasanya tanpa investigasi sebelumnya sudah pasti ditolak, kayak gitu. Itu Bu.
Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Baik, kalau gitu kelasnya selesai sampai sore hari ini. Besok kita kelas jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi kita kelas yang semoga semua bisa ikut kelas. Tapi kalau tidak bisa